perkopian itu menarik, makanya saya coba untuk masuk ke industri perkopian dan mendalami kopi karena saya rasa nyaman di tempat kerja ini. Saya bertahan sampai sekarang di dunia kopi. Saat ini kita berada di era yang sangat menarik, di mana generasi muda bisa bebas memilih profesi mereka sesuai dengan passion mereka. Salah satu profesi yang sedang naik daun saat ini adalah barista. Ya, industri kopi di TV ini ya sudah berkembang lah menurut saya, karena sudah banyak anak-anak muda yang terjun sendiri untuk bikin usaha kopi. Pemerintah sangat perlu memajukan industri kopi di Timika karena membantu perekonomian masyarakat dan membantu petani-petani lokal itu sendiri. Saat ini kita berada di era yang sangat menarik, di mana generasi muda bisa bebas memilih profesi mereka sesuai dengan passion mereka. Salah satu profesi yang sedang naik daun saat ini adalah barista. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Gen Z yang kesehariannya adalah seorang barista. Yuk simak bersama. Halo kamu semua, perkenalkan saya Wandri, satu barista di Kopi Mulo, dan sekarang saya berada di Papua 60 Detik Zona Gen Z. Oke Kak Wandri, sudah berapa lama jadi barista? Saya jadi barista sudah sekitar 2 tahun lebih. Awalnya itu saya di Jayapura 1 tahun, selebihnya itu pas sudah di Timika di Kopi Mulo. Kalau saya kurang lebih sekitaran 2 tahunan. Saya jadi barista sudah ada 4 tahun lah. Apa yang mendorong kakak jadi barista? Apakah karena tren atau memang passion kakak di sana atau karena hal lain? Karena saya sendiri suka kopi, terus ingin menambah pengalaman tentang kopi ya. Mungkin hal yang mendorong saya untuk jadi barista adalah kebiasaan saya yang sering nongkrong di coffee shop tempat lain gitu. Jadi itu yang mendorong saya untuk menjadi barista. Iya. Keren ya kelihatannya ya. Menurut saya itu industri kopi itu menarik, makanya saya coba untuk masuk ke industri perkopian dan mendalami kopi. Ya, saya berasa mungkin itu yang dibilang passion, karena saya rasa nyaman di tempat kerja ini. Saya bertahan sampai sekarang di dunia kopi. Oke, kalau belajar barista sendiri itu otodidak atau bagaimana? Pas pertama masuk di kafe, saya otodidak. Ada juga diajar dampingnya sama bos saya itu buat pelatihan-latihan kopi, dasar-dasarnya sampai sekarang. Saya belajar barista dari otodidak dan saya dulu kan lulus sekolah langsung kerja di tempat lama saya. Jadi mungkin saya belajar dari situ, pelan-pelan. Autodidak. Iya. Berarti belajar sendiri? Belajar sendiri. Berapa lama tuh belajar? Ya kurang lebih 1 tahun lah. Lama juga ya. Ya. Barista kan tidak terlepas dari industri kopi. Nah, bagaimana pandangan kakak terkait dengan industri kopi yang ada di Timika? Menurut saya industri kopi di Timika lagi melesat kayaknya ya Kak, karena contohnya saya bukti nyata seperti kafe-kafe yang sudah mulai menjamur di Timika ini, stand-stand kecil, serta penggiat-penggiat kopi yang sudah banyak juga, komunitas kopi, mungkin dengan event-event kecil-kecil di kopi. Ya, industri kopi di Timika ini ya sudah berkembang lah menurut saya, karena sudah banyak anak-anak muda yang terjun sendiri untuk bikin usaha kopi. Oke, menurut kakak terkait hal yang tadi, perlukah dukungan dari pemerintah? Mungkin apa harapan kakak terkait hal tersebut? Pasti Kak, karena menurut saya tuh dukungan dari pemerintah itu sangat penting untuk dunia perkopian industri di Timika. Apalagi jika pemerintah mau membuat seperti event-event kopi, kan itu bukan cuma kayak macam event kecil-kecil saya, tapi itu seperti pemenyatu untuk pelaku orang-orang pelaku kopi untuk bisa berkumpul, sosialisasi serta sharing-sharing tentang kopi. Menurut saya, pemerintah sangat perlu memajukan industri kopi di Timika karena membantu perekonomian masyarakat dan membantu petani-petani lokal itu sendiri. Ya itu sih perlu Kak, seperti kayak di kota-kota besar, contohnya Jayapura selalu ada event-event festival kopi begitu. Yang dibuat pemerintah? Iya, dibuat pemerintah langsung. Oke. Sebagai barista ini, kakak ada kepikiran buat cari kerja yang lain nggak? Mungkin jadi karyawan?
Kalau untuk saat ini belum sih Kak, karena apa ya, nyaman di posisi inilah. Nyaman di Iya. posisi yang sekarang. Kalau kedepannya kita tidak tahu juga nanti kedepannya bagaimana. Saat ini mungkin saya akan menetap di pekerjaan ini, tapi kalau untuk kedepannya dapat rezeki yang bagus untuk kerja di tempat lain, mungkin saya akan kerja di tempat lain. Mungkin untuk saat ini masih nyaman ya di kopi, tapi tidak tahu kedepannya. Tapi moto saya sih dari dulu jalani yang ada saja sekarang. Jangan lupa saksikan Zona Gen Z hanya di Papua 60 Detik. Bye!